Artis Windy Yunita Bestari Usman atau Windy Idol angkat bicara soal kode short time terkait kedekatannya dengan Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan. Windy Idol tidak menjawab secara gamblang soal itu. Windy lalu membantah pernah menginap di hotel bersama Hasbi Hasan. Windy menyebutkan dia tidak pernah bertemu berduaan dengan Hasbi Hasan di setiap acara. Sebelumnya, jaksa mengungkap kode short time terkait kedekatan antara Hasbi Hasan dan Windy Idol. Jaksa mengaku mengantongi bukti percakapan WhatsApp antara saksi Christian Siagian dan Fathahillah Ramli. Fathahillah Ramli meminta kepada Chris BG untuk tidak dulu ke Fraser Hotel Menteng kamar 510 atau disebut SIO karena Hasbi Hasan sedang bersama dengan Windy Yunita Bestari Usman melakukan STM atau short time. Jaksa mengungkapkan kamar tersebut merupakan gratifikasi yang diterima Hasbi dari Menas Erwin Johansyah selaku Direktur Utama PT Wahana Adya Warna yang ada kaitannya dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tudingan tersebut langsung dibantah Hasbi Hasan. Ia membantah menerima fasilitas penginapan hotel terkait kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung. Hasbi juga mengatakan informasi dari satu orang yang menyebutkan dia menginap di hotel bareng Windy Yunita Bestari atau Windy Idol tak bisa disebut keterangan saksi. Hasbi awalnya menepis dirinya mendapat fasilitas menginap di 3 hotel di Jakarta. Dia menganggap hal itu merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum. Hasbi mengatakan jaksa KPK hanya mengambil bukti potongan percakapan antara dia dan saksi bernama Fathahillah Ramli. Menurutnya, tak ada saksi di persidangan yang pernah melihat dirinya menginap di 3 hotel sebagaimana dakwaan jaksa. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Windy Idol sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan. Adapun Windy merupakan salah satu pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri dalam perkara TPPU Hasbi. Ia juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Windy, KPK juga memanggil 2 saksi lain dari pihak swasta bernama Nuriati dan Hankam Hasan. Sebelum memanggil Windy lagi, beberapa waktu lalu KPK juga kembali memeriksa kakaknya Rinaldo Septarianto pada Selasa 19 Maret 2024. Penyidik mencecar Rinaldo menyangkut pembelian aset bernilai ekonomis oleh Hasbi Hasan. Selain Windy, Rinaldo juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU bersama Hasbi Hasan. Dalam perkara pokoknya, KPK menduga Hasbi Hasan menerima jatah 3 miliar rupiah untuk mengkondisikan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Inti Dana. Suap diberikan oleh pengusaha sekaligus debitur KSP Inti Dana yang sedang berperkara di MA, Herianto Tanaka, melalui perantara mantan Komisaris Independen Dadan Triyudianto. Dari Tanaka, Dadan menerima uang 11,2 miliar rupiah dalam 7 kali transfer. Windy, izin Kak, tadi ditanya terkait apa aja Kak? Perkara itu sih, tentang yang kasus MA itu. Oke, tadi terkait apa aja Kak ditanyakan Pak? Yang pasti tanya aja ke KPK langsung. Yang pasti saya sama sekali sedikit pun 1% nggak ada terkait sama kasus ini gitu. Oke, Kak, apa betul katanya Kakak istri sirinya Pak Hasbi Hasan? Tidak betul. Oke. Tanya aja langsung ke penyidik ya. Kakak bener gak terima apartemen dan mobil-mobil Kak? Saya mohon maaf, tolong jangan diberitain yang aneh-aneh dong. Saya punya keluarga, saya punya teman-teman, saya punya kerjaan, usaha yang teman-teman saya. Jadinya kan saya nama saya jadi jelek takutnya atau gimana. Mohon tanya ke penyidik aja. Yang pasti 100% saya tidak ada ikut campur dalam
kasus ini. Saya kan dibilang sebagai penghubung lah apa. Mohon tolong jangan zalim sama saya gitu. Saya punya keluarga, saya mohon gimana ya, pikirin perasaan saya lah. Saya punya keluarga gitu aja sih. Saya juga punya kerjaan, jadinya orang mikir saya gimana gitu sih. Ya itu aja sih, mohon doanya biar saya bisa kuat juga, maksudnya biar bisa dijauhin dari hal-hal buruk deh ya. Makasih banyak semuanya. Tapi Mbak Windy juga termasuk boleh buka masker nggak, Mbak? dicegah untuk keluar negeri, Mbak Windy. Gimana? Salah satu pihak yang dicegah untuk bepergian ke luar negeri juga, Mbak Windy. Iya, saya juga nggak ngerti kenapa dicegah. Mungkin karena waktu itu saya memang ada rencana keluar negeri pada saat itu. Dan itu pada saat hari saya harus jadi saksi. Terus karena saya harus keluar negeri, jadi saya izinkan nggak bisa sebagai saksi. Mungkin agar saya bisa kooperatif dengan KPK, dan karena memang ini kan kasus yang besar gitu, kan saya dibutuhkan untuk menjadi saksi. Jadi saya dicekal deh. Tapi beritanya jadi kemana-mana gitu, padahal tadi saya juga nanya sih kenapa saya sampai kayak gini gitu loh. Saya dikaitkan, terus saya dibilang sebagai penghubung gitu, padahal saya sama sekali nggak ada kenal satupun orang-orang yang ada di dalam kasus ini gitu loh, tersangka gitu loh. Termasuk Pak Hasbiasan nggak kenal juga, Mbak Windy? Kalau Pak Hasbi saya pernah kenal, karena saya dulu pernah ada mendirikan nanya-nanya di AJP, dulu kan ada Athena Jaya kan, sempat kenal. Mbak Windy mempertegas lagi, ada kabar yang menyebut kalau misalnya Mbak Windy itu istri sirinya Pak Hasbiasan itu ya, bisa dipertegas lagi, Mbak Windy. Jangan, saya lagi capek banget, mohon maaf ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tidak. Sekali aja Mbak. Nggak ada. Athena Jaya tuh penghasilannya nggak besar-besar amat gitu loh. Awal tahu ya Pak Hasbiasan bagaimana, Mbak Windy? Enggak, waktu itu saya cuma sebulan doang di situ, tapi saya kan tapi saya mengundurkan diri karena saya harus sekolah di luar negeri pada saat itu. Jadi benar-benar nggak terlalu lama tahu tentang Athena Jaya lagi sih. Jadi saya benar-benar nggak tahu. Awal kenalnya Pak Hasbiasan gimana sih, Mbak Windy, sampai akhirnya ke bawah di kasus ini? Ada acara sih waktu itu. Cuma saya nggak tahu kenapa sampai kayak gini, mungkin ya makanya saya minta tolong sama teman-teman, mohon jangan terlalu dilebih-lebihin. Saya punya keluarga gitu loh. Ya kan kalian kalau di posisi anaknya digituin gimana perasaannya, itu aja sih. Saya mohon ya tolong tanya ke penyidik aja lah gimananya. Saya nggak bisa banyak. Acaranya profesional sebagai penyanyi? Iya, waktu itu lagi ada acara di rumahnya Pak Hasbi? Bukan. Saya pulang dulu ya, capek banget. Oke. Dan selamat ulang tahun ya ke Pak Tari, lagi ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya, Mbak. Mbak, buka masker dong. Teman-teman sehat ya semuanya ya. Semoga sehat semuanya. Semoga dijauhin dari hal-hal yang buruk. Ya, Mbak Windy. Ya, makasih Mbak Windy, hati-hati. Mbak, buka masker.